Matematika menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Dengan menonton video ini, anak-anak Umi diharapkan dapat memahami konsep bentuk akar, memahami cara menyederhanakan bentuk akar, dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar dan cara menyederhanakannya. Sebelum masuk bentuk akar, kita ulang terlebih dahulu materi kita tentang perpangkatannya, karena ada hubungannya perpangkatan dengan bentuk akar. Silahkan perhatikan bentuk perpangkatan berikut. Ada 8 pangkat 2. Itu kan artinya 8 kali 8, hasilnya 64. Lalu ada 8 pangkat 0. Anak Umi harus ingat, hasilnya adalah 1, karena semua bilangan yang berpangkat 0 adalah 1. Kemudian ada 8 pangkat negatif 2. Kalau ada pangkat min berarti 1 per, jadi kita ubah menjadi 1 per 8 pangkat 2. Nah, kita tahu hasilnya yaitu 1 per 64. Nah, bagaimana dengan 8 pangkat setengah? Ingat di video sebelumnya sudah kita bahas pangkat positif, pangkat 0, dan pangkat negatif. Kalau pangkat pecahan jadinya adalah bentuk akar nantinya. Jadi bentuk akar adalah bentuk pangkat pecahan. Nah, kita lanjut ya. Kalau ada bentuk 8 pangkat setengah, maka cara penulisannya kita tulis terlebih dahulu bentuk akarnya. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis basisnya, yaitu 8 di dalam bentuk akar. Kemudian pangkat pembilangnya 1, yaitu pangkat dari basisnya tadi jadi 8 pangkat 1, dan penyebutnya jadi akarnya gitu. Karena penyebutnya 2 berarti akar pangkat 2 dari 8 pangkat 1. Bisa ya anak-anak Umi? Nah, biasanya dalam bentuk akar pangkat 1 itu kita tidak tulis, jadi nanti jadinya 8 aja diakarin. Nah, biasanya akar pangkat 2 juga nggak ditulis, jadi cukup akar 8. Bisa ya? Jadi 8 pangkat setengah sama dengan akar 8. Misal angka lain ini ada 4 pangkat 2 per 3, berarti ini sama dengan tulis akar dulu, terus basisnya 4, pembilangnya 2, berarti 4 pangkat 2. Nah, penyebutnya 3, jadi akar pangkat 3 gitu. Atau misal satu lagi deh, ada 5 pangkat 1 per 3, berarti ini sama dengan bikin akar dulu, lalu basisnya 5, pangkatnya 1, berarti tidak ditulis di angka 5-nya. Karena penyebutnya 3, berarti akar pangkat 3 dari 5. Begitu cara bacanya. Oke, secara konsep, bentuk umum dari bentuk akar dapat ditulis sebagai berikut. Jika A pangkat N sama dengan B, maka akar pangkat N dari B nilainya A. Sehingga jika A kuadrat, ini kan kita bicara tentang kuadrat, atau A pangkat 2 sama dengan B, maka akar kuadrat dari B itu nilainya sama dengan A. Jadi ini bahasa matematikanya kayak gini, tapi simpelnya akar itu lawan dari pangkat. Nah, sekarang coba Umi kasih contoh. Itu ada 3 pangkat 2, itu kan sama dengan 9 ya. Kemudian akar kuadrat dari 9 itu sama dengan 3. Nah, begitu. Mudah ya anak-anak Umi? Selanjutnya, supaya anak-anak Umi paham dengan konsep bentuk akar kuadrat, Umi kasih contoh deh. Di sini terdapat akar dari 64. Nah, di sini kalau tidak ditulis akar pangkatnya, itu artinya akar pangkat 2 atau akar kuadrat ya. Berarti soal ini yang ditanya adalah bilangan berapa yang kalau dipangkatin 2 hasilnya 64. Jawabnya ya 8, karena
8 pangkat 2 sama dengan 64. Tapi bagaimana kalau negatif 8 kali negatif 8 kan hasilnya 64 juga. Tapi kenapa negatif 8 bukan jawabannya? Nah, anak Umi harus ingat, ini penting. Hasil dari akar kuadrat suatu bilangan adalah bilangan positif ya. Jadi, kalau ada angka dikasih akar, jawabannya yang kita ambil yaitu positif. Sekarang kita coba deh yang akar negatif 64. Nah, bentuk akar negatif ini tidak perlu dihitung lagi. Sudah pasti hasilnya tidak terdefinisi. Karena secara logika tidak akan ada dua bilangan yang sama dikalikan hasilnya negatif. Sebelum kita lanjut soal berikutnya, contoh yang mudah terlebih dahulu, yaitu ada akar 100 pasti sama dengan 10, karena 10 kali 10 sama dengan 100. Kemudian ada akar 4, pasti jawabannya 2, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Gampang kan? Nah, kalau akar 32 berapa? Tidak ada kan kalau bilangan bulat yang dipangkatkan 2 hasilnya 32? So, kita cuma bisa menyederhanakannya. Lalu, cara menyederhanakannya gimana? Kita tulis akarnya terlebih dahulu, lalu kita pikirkan untuk memecahkan 32 ini berapa bilangan kuadrat yang bisa dikalikan sehingga hasilnya 32. Nah, di sini kita pilih 16 kali 2. Kenapa 16? Karena akar 16 itu adalah nilainya yaitu 4. Akar 2 ada tidak? Tidak ada, maka kita tulis akar 2. Jadi, akar 32 hasilnya adalah 4 akar 2. Bisa ya? Mudah bukan? Kemudian, untuk akar dari 200, kita bisa ambil yaitu akar 100 kali 2. Karena 100 merupakan 10 kali 10. Jadi, akar dari 200 adalah 10 akar 2. Kemudian dengan cara yang sama kita coba akar dari 75. Akar dari 75 kita bisa ambil 25 dikali dengan 3. Maka 25 akar dari 25 itu ialah 5. Nah, akar 3-nya bagaimana? Ya sudah, tulis saja. Jadi 5 akar 3. Kemudian bagaimana dengan akar 500? Di sini bisa kita ambil yaitu akar 100 dikali dengan 5. Karena akar dari 100 adalah 10 sama dengan 10 akar 5. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kemudian selanjutnya kita coba akar dari 5000. Di sini bisa kita ambil yaitu 100 dikali dengan 50. Kemudian 50 bisa kita jabarkan lagi yaitu menjadi 100 dikali dengan 25 dikali dengan 2. Nah, di sini akar dari 100 ialah 10, akar dari 25 ialah 5. Kemudian bagaimana dengan akar 2-nya? Ya sudah, tulis saja yaitu akar 2, sehingga 50 akar 2. Bagaimana anak-anak Umi? Mudah bukan? Setelah ini kita akan mencoba operasi bentuk akar, yaitu ada akar 8 ditambah dengan akar 18 dikurang dengan akar 32. Nah, di sini akar 8 ialah akar 4 kali 2 ditambah dengan akar 18 ialah akar 9 kali 2. Kemudian dikurang dengan akar 32 ialah akar dari 16 kali 2. Sehingga akar 4 bisa kita keluarkan menjadi 2 dikali dengan akar 2 ditambah akar 9 ialah 3 kali dengan akar 2 dikurang dengan akar 16 ialah 4 dikali dengan akar 2, sehingga 2 akar 2 ditambah dengan 3 akar 2 dikurang dengan 4 akar 2. Karena berhubung di sini memiliki akar 2, sehingga menjadi 2 ditambah 3 dikurang 4 akar 2, sehingga 2 dikurang 3 dikurang 4 sama dengan
1, maka hasilnya adalah akar 2. Nah, bagaimana anak-anak Umi? Mudah bukan? Sekarang silahkan coba soal berikut. Demikian materi kita hari ini. Teruslah berlatih mengerjakan soal-soal matematika yang ada di buku kalian. Karena kita bisa, karena biasa. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.